Shalom saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul Kita adalah anak-anak Allah, terambil di dalam 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Saudaraku yang terkasih, di dalam ayat yang pertama dikatakan, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Hal yang pertama, kita adalah anak-anak Allah berarti kita melihat, memahami, mengalami, merasakan kasih karunia Bapa. Di dalam ayat yang pertama yang kita baca tadi. Saudaraku yang terkasih, kita adalah anak-anak Allah karena sudah melihat, memahami, mengalami, merasakan kasih karunia Bapa. Kata lihatlah dalam bahasa aslinya adalah idt dari kata dasar horao. Banyak orang hanya baca Alkitab tapi tidak mengalami, memahami, mengalami dan merasakan kasih karunia Bapa yang dinyatakan jelas di dalam Alkitab. Anak-anak Allah bukanlah sekedar identitas, sebutan orang yang rohani, tetapi yang benar ialah anak-anak Allah adalah orang yang telah memahami dan mengalami serta merasakan kasih karunia Bapa. Istilah sebutan anak-anak Allah adalah sebagai pembeda, bukan pemisah antara yang sudah memahami dan yang belum. Maknanya berbeda, tetapi harus tetap hadir di tengah-tengah dunia ini yang masih banyak yang belum memahami, mengalami, dan merasakan kasih karunia Bapa. Hal ini tertulis di dalam ayat yang kedua. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Sebab kita akan melihat Dia di dalam ayat yang kedua. Bagaimana bisa? Karena kita akan menjadi sama seperti Dia. Maksudnya menjadi sama bagaimana? Di dalam Filipi 3 ayat 21 tertulis demikian, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Kapan itu terjadi? Jawabnya adalah ketika Kristus datang menyatakan dirinya bersama dengan kemuliaan Bapanya. Memang ketika Yesus datang kembali, kita akan menjadi sama seperti Dia. Namun proses untuk menjadi serupa dengan Dia dimulai sejak sekarang di dalam dunia ini. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Mari kita baca di dalam Roma 8 ayat 28 hingga 29. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Dari nats ini jelas bahwa Allah memilih kita dari semula, menetapkan kita menjadi anak-anak Allah, supaya kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yakni melalui segala sesuatu. Segala sesuatu di sini mencakup ujian dan pencobaan, penyucian dan pemurnian, penyangkalan dan penderitaan, sehingga melalui segala sesuatu itulah kita yang adalah anak-anak Allah menjadi serupa dengan gambarannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, anak-anak Allah yang senantiasa menaruh harap berjumpa dengan Kristus, yang mengarahkan pandangannya kepada Kristus, berarti menyucikan dirinya. Artinya kita tidak bisa menyucikan diri kita sendiri dengan kekuatan kebaikan kita sendiri. Tetapi Kristus telah mengalahkan kuasa maut, kuasa si iblis, menghancurkan pekerjaan-pekerjaan si jahat, sehingga setiap orang yang lahir dari Allah, yakni anak-anak Allah, tidak berbuat dosa lagi di dalam ayat yang ke-9.
Seringkali manusia bergumul, termasuk orang-orang Kristen bergumul. Mengapa saya sudah Kristen tetapi kok masih gampang jatuh ke dalam dosa? Apakah Allah tidak berkuasa? Apakah ada yang salah dengan firman Tuhan ini? Sebenarnya jawabannya ialah karena orang Kristen itu tidak hidup di dalam Kristus. Hal yang ketiga, sebagai anak-anak Allah, hiduplah di dalam Kristus agar tidak berbuat dosa lagi. Hal ini tertulis di dalam ayat yang ke-6. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Karena itu setiap orang yang tetap hidup di dalam Kristus, di dalam Dia, tidak berbuat dosa lagi. Di dalam King James Version dikatakan, whosoever abide in him sin not. Abide atau tetap berada di dalam lingkungan atau tetap tinggal. Artinya tetap tinggal ini juga dipakai di dalam 1 Yohanes 2 ayat 24. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari semula itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Jadi jelas sekali artinya kalau firman Tuhan benar-benar tetap tinggal di dalam kita, di dalam hati Bapak Ibu Saudara, maka kita akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Jadi kalau mendengarkan firman Tuhan di gereja, jangan tinggalkan firman Tuhan itu di gereja. Bawa pulang firman Tuhan itu supaya kita tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Dan supaya apa? Supaya kita tidak berbuat dosa lagi. Saya telah mendengar bahwa ada 3 hal yang dibutuhkan seseorang untuk bahagia. 1, sesuatu untuk dikerjakan, pekerjaan yang berarti atau menolong orang lain. 2, seseorang yang dikasihi, seseorang yang kepadanya kita dapat memberikan diri seperti suami, istri, anak atau teman. Dan yang ketiga, sesuatu yang dinanti-nantikan seperti liburan, kunjungan dari orang yang terkasih, kesehatan yang membaik, mimpi yang menjadi kenyataan. Hal-hal tersebut hanya membawa kebahagiaan sementara. Untuk memperoleh kepuasan kekal, maka kita sebagai anak-anak Allah harus melakukan sesuatu yang bersifat kekal agar memperoleh kepuasan kekal. Apa itu? Sebagai anak-anak Allah kita harus melakukan menjaga agar firman Tuhan tetap tinggal di dalam kita, sehingga kita tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus dan Bapa di surga, sehingga kita tidak berbuat dosa lagi. Sebagai anak-anak Allah kita harus mengasihi Tuhan dan mengasihi manusia, karena kita terlebih dahulu sudah melihat, memahami, mengalami, merasakan kasih karunia Bapa. Dan sebagai anak-anak Allah, kita harus semangat menantikan saat-saat kita berjumpa dengan Tuhan Yesus di surga kelak. Kita akan diubahkan, mengenakan tubuh kemuliaan, sama seperti Kristus mengenakan tubuh kemuliaan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kesimpulan yang pertama ialah sadarilah bahwa kita adalah anak-anak Allah, bukan karena kehebatan kita, tetapi karena pekerjaan Allah di dalam kita. Yang kedua, pahamilah bahwa sebagai anak-anak Allah ada berkat sekaligus tanggung jawab moral yang harus kita penuhi. Kita harus mencerminkan karakter Bapa kita yang penuh kasih, kekudusan, dan hikmat di tengah-tengah dunia ini. Dan hal yang ketiga, teguhkanlah hati kita dalam menghadapi penderitaan di dunia, karena kelak kita akan berjumpa dengan Tuhan Yesus di surga. Seorang pria yang sakit parah berkata kepada dokternya, "Dokter, saya takut mati. Apa yang terjadi pada waktu orang Kristen meninggal dunia?" Sang dokter yang juga seorang Kristen menjawab dengan lembut, "Saya kira tak ada seorang pun yang tahu pasti." Sebagai orang Kristen, kita memang hanya tahu sedikit tentang apa yang ada di balik kematian. Tetapi kita tahu pasti tentang satu hal,
Tuhan dan Juru Selamat kita ada di sana dan itu sudah cukup. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur oleh karena kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau sudah mengangkat kami menjadi anak-anak Allah Bapa di surga. Kami sudah melihat, memahami, mengalami, merasakan kasih karunia Bapa di dalam hidup kami. Dan sebagai anak-anak Allah, kami akan berjumpa dengan Kristus dan sama seperti Kristus di surga kelak. Dan kami juga mengucap syukur ya Tuhan, selama kami hidup di dunia ini sebagai anak-anak Allah, kami harus tetap hidup di dalam Kristus agar tidak berbuat dosa lagi. Kami mengucap syukur ya Tuhan, segala berkat-berkat rohani, segala perlengkapan rohani sudah Tuhan sediakan bagi kami untuk kami gunakan dan kami alami, kami nikmati selama hidup di dunia ini dan juga di surga kelak. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, demikianlah pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.